Shalom kekasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun berada. Senang sekali kita boleh kembali bersaat teduh di awal pekan di bulan Agustus dengan tema yang baru yaitu Freedom Series. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan di mana kami di awal bulan ini boleh bersaat teduh kembali. Dan Roh Kudus mari urapi kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran di bulan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, di bulan ini kita masuk di dalam satu seri, yaitu Freedom Series. Bagaimana kita belajar tentang kemerdekaan yang sesungguhnya, kebebasan yang sesungguhnya sebagai orang-orang percaya yang diinginkan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya engkau mengerti bahwa di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan ada tersedia banyak hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan satu sharing buat saudara, kebenaran yang memerdekakan. Mari sama-sama kita akan buka dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 32 dan ayat yang ke-36. Dikatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, saya ulang, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Alkitab katakan, jikalau kamu yang telah ditebus tetap ada di dalam firman Tuhan, kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini yang sesungguhnya diinginkan Tuhan. Setelah engkau mengalami penebusan, setelah engkau dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, Tuhan tuh menyediakan anugerah-anugerah yang begitu indah melimpah dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Bagaimana kita bisa benar-benar merdeka? Alkitab jelaskan bahwa jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Kenapa? Kenapa kita harus tetap di dalam firman? Kenapa kita harus ada di dalam firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita bicara bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bukan berarti kalau sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, Anda bebas sebebas-bebasnya. Tidak. Anda harus terus ada di dalam kemerdekaan itu. Caranya bagaimana? Anda harus membatasinya dengan hidup di dalam kebenaran. Ketika kebenaran itu menjadi sebuah aturan di dalam kehidupan saudara, sebagai orang percaya, maka Anda akan melihat kemerdekaan-kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saya rindu kepada semua kekasih Tuhan untuk terus ada di dalam firman. Karena dengan ada dalam firman, menjadikan kemerdekaan yang Tuhan berikan, itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan sebuah contoh di dalam Alkitab, yaitu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 tentang kisah Ananias dan Safira. Saya percaya semua kekasih Tuhan sudah pernah mendengar kisah Ananias dan Safira. Ketika Ananias dan Safira sebagai jemaat yang mula-mula, ingat jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka sangat peduli, mereka bahkan membagikan apa yang mereka miliki. Termasuk Ananias dan Safira ini. Dia menjual hasil tanah mereka, menjual tanah mereka. Dan hasilnya sebagian itu akan diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah menjual hasil tanahnya? Ananias dan Safira ini yang tadinya berniat memberikan sebagian kepada pekerjaan Tuhan lewat Rasul Petrus. Tetapi mereka bersepakat untuk tidak jujur melaporkannya kepada Pak Petrus.
Apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 15 dikatakan Rasul Petrus menegur Ananias dan Ananias. Kenapa hatimu dikuasai iblis? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Hal yang baik, tetapi kalau tidak dilakukan dalam kebenaran, sepakat untuk tidak jujur, sepakat untuk tidak melakukan yang tepat, tentu itu menyebabkan harusnya Ananias dan Safira ini menikmati kemerdekaan. Karena tidak dikuasai dengan ketidakbenaran. Tetapi Ananias dan Safira memilih untuk tidak benar. Memberikan hatinya dikuasai ketidakbenaran. Yang hasilnya apa? Dia tidak melihat kemerdekaan. Dalam kisah itu dikatakan Ananias dan Safira akhirnya mati. Anda melihat bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan. Jadi kalau kekasih Tuhan mau lihat hal-hal yang lebih dahsyat lagi di dalam kasih dan anugerahnya, di tahun ini yang adalah presence, hadirat dan perkenanannya, mari terus jadi orang-orang yang benar-benar merdeka dengan cara apa? Hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengajaran bahwa kebenaran yang memerdekakan. Apabila kami telah ditebus, biarlah kami terus menghidupinya, membawa hidup ini di dalam firman-Mu yang adalah kebenaran yang akan terus menjadikan kami benar-benar merdeka. Berkati semua kekasih-kekasih-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan. Sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati dan tetap protokol kesehatan di mana Anda berada. Shalom.